Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pada kesempatan video kali ini ingin mempresentasikan study case tentang Hewlett Packard reorganize to remain competitive. Next. Nah, uh, sebelumnya untuk agenda di presentasi kali ini, pertama kita akan introduction diri kita masing-masing, habis itu ada latar belakang, setelah itu juga ada identifikasi masalah, dan yang terakhir itu ada pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai ke latar belakang dan yang lain-lain lagi, ada baiknya kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Saptianti dengan NIM 141221183. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Widan Halim dengan NIM 14 12 21 18 2. Kenalkan, nama saya Ratna Maya Aulia dengan NIM 14 12 21 180. Perkenalkan, nama saya Fani Elvira Saskia dengan NIM 14 122 11 84. Next. Nah, yang pertama, kita langsung ke materinya, yaitu ada latar belakang. Nah, latar belakang ini akan dibacakan oleh Fani. Untuk Fani, dipersilakan. Latar belakang, Hewlett Packard Company, biasa disingkat menjadi Hewlett Packard atau HP, dulu adalah sebuah perusahaan teknologi informal yang berkantor pusat di Palo Alto, California. Perusahaan ini didirikan di sebuah garasi di Palo Alto, California oleh Bill Hewlett dan David Packard pada tahun 1939 dan awalnya memproduksi serangkaian peralatan pengujian dan pengukuran elektronik. Hewlett Packard menjadi terkenal karena semangat inovasinya seperti mengembangkan reputasi untuk membangun printer, komputer, dan perangkat keras berkualitas tinggi lainnya yang digunakan oleh bisnis dan konsumen. Di tahun-tahun berikutnya, ia berkembang menjadi perangkat lunak dan solusi bisnis. Hewlett dan Packard mencoba mempertahankan HP Way yang dimana menanamkan semangat kewirausahaan mereka dan memberdayakan karyawan. Bahkan ketika perusahaan tumbuh menjadi puluhan ribu karyawan, Hewlett Packard merupakan satu kisah perusahaan sukses tertua di Silicon Valley. Next. Nah, selanjutnya ini ada identifikasi masalah yang akan dibacakan oleh Widat. Untuk Widat, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah yang terjadi di studi case ini. Yang pertama ada basis departementalisasi apa yang mungkin digunakan di HP Inc. dan Hewlett Packard Enterprise. Jelaskan jawabanmu. Untuk yang kedua, jelaskan HP Way dan jelaskan bagaimana hal itu dapat digunakan untuk membantu arah strategis masa depan untuk Hewlett Packard Enterprise. Dan yang ketiga, mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari membagi Hewlett Packard menjadi HP Inc. dan Hewlett Packard Enterprise. Next. Nah, selanjutnya ini ada pembahasannya dari identifikasi masalah yang sudah ada sebelumnya. Next. Nah, nomor 1 ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, yaitu departementalisasi yang mungkin digunakan oleh di HP Inc. dan Hewlett Packard Enterprise, yaitu adalah departementalisasi produk, yang dimana departementalisasi ini memang umumnya sering digunakan oleh perusahaan yang sudah lama berdiri dan juga besar, yang akan memproduksi dan menjual berbagai produk. Departementalisasi berdasarkan produk ini juga membuat
pengambilan keputusan lebih mudah dan menyediakan integrasi dan aktivitas yang terkait dengan setiap produk baik agar tetap kompetitif. Untuk itu, pada November 2015, Hewlett-Packard mulai membagi 2 perusahaan, yaitu perusahaan Inc. yang berfokus pada bisnis PC dan printer, dan Hewlett-Packard Enterprise itu yang berfokus pada produk server, data storage, jaringan, dan layanan keamanan. Menurut Whitman, bahwa membagi perusahaan menjadi 2 dengan cara ini memungkinkan CEO masing-masing perusahaan baru untuk lebih fokus pada apa yang perlu dilakukan untuk bertahan hidup. Next. Nah, selanjutnya pada pembahasan nomor 2 ini akan dijelaskan oleh Ratna. Untuk Ratna dipersilakan. HPW merupakan sebuah budaya asli HP yang menanamkan jiwa kewirausahaan dan memberdayakan karyawan bahkan ketika perusahaan tumbuh menjadi puluhan ribu karyawan. HPW dibentuk dan dipelihara oleh Bill Hewlett dan Dave Packard, yang dimana budaya HPW berfokus pada 1. Memberikan rasa hormat dan kepercayaan kepada karyawan, menciptakan lingkungan yang menumbuhkan kreativitas. 2. Menciptakan jam kerja yang fleksibel, kebebasan berkreasi, dan luar biasa keuntungan karyawan. Metode tersebut dapat digunakan untuk memandu arah strategis masa depan untuk Hewlett-Packard Enterprise, karena dengan menanamkan budaya ini, karyawan akan menjadi nyaman dengan perusahaan dan kinerja karyawan akan meningkat, dan kinerja atau kompetitif perusahaan pun meningkat. Nah, dan pembahasan yang terakhir ini akan dibacakan oleh Fani. Untuk Fani dipersilakan. Mengevaluasi keuntungan dari membagi Hewlett-Packard menjadi HP Inc. dan Hewlett-Packard Enterprise. Yang pertama, saham Hewlett-Packard Enterprise yang dijalankan oleh Whitman naik 62%. HP Inc. bertahan dalam menghadapi persaingan yang ketat. Yang ketiga, memusatkan keahlian di masing-masing perusahaan yang dimana memberi setiap perusahaan baru langkah strategis untuk fokus, memaksimalkan sumber daya keuangan dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika pasar dan konsumen sambil menghasilkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Mengevaluasi kerugian dari membagi Hewlett-Packard menjadi HP Inc. dan Hewlett-Packard Enterprise. Yang pertama, menerapkan rencana turnaround dan membagi perusahaan menjadi 2 adalah menantang dan mahal. Yang kedua, HP memberhentikan 55.000 karyawan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada hal yang ingin dipertanyakan tentang presentasi kami hari ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.